Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada? Saya doain pokoknya wah rezekinya melimpah ruah. Amin. Oke, hari ini saya kedatangan narasumber. Nah, daripada saya yang memperkenalkan, saya langsung aja nih. Kebetulan kan memang pas narasumbernya sudah datang dan sudah ada di sebelah saya. Langsung aja kita kenalkan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, silakan perkenalkan namanya siapa dan punya channel YouTube atau enggak, IG atau enggak, silakan diperkenalkan. Ini penonton YouTube ini apa namanya, Bun? Feni Rama Official. Nah, penonton setia Feni Rahma Official, saya Ahmad Surya. Kebetulan juga saya punya channel YouTube. Apa tuh YouTube-nya? Nama channelnya Orang Langit. Orang Langit tuh ya YouTube-nya. Orang Langit. Silakan di like, subscribe, Ya, komen dan boleh, share deh boleh, ya. Boleh. Terus Cuman memang channel YouTube saya agak beda aliran ya, Bun. Ya kan? ya nggak apa-apa ya untuk rame-ramein ya didukung ya channel abangnya ini. Betul. Gitu. Silakan dikunjungi ke rumah YouTube-nya gitu. Oke, jadi gini, pasti kalau datang ke sini pasti dapat pasti punyanya ceritanya misteri gitu kan, Ya. karena memang konteksnya seperti itu gitu. Nah, ini kejadiannya Bang Surya ini awalnya tahun berapa dan di daerah mana? Tapi nggak usah disebutin nama tempatnya, di daerah mana dan tahun berapa. Silakan Bang. Nah, untuk pengalaman mistik pertama kali memang waktu saya mondok Mondok ya. pesantren. Oh, mondok pesantren ya, terus. Nah, kebetulan tahun sekitar 99-an lah. Oke. 98-99. Itu saya mondok di daerah Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya. Nah, awalnya itu yang saya alamin ketika awal masuk pondok kan ada yang namanya masa orientasi siswa, Bun. Oke. Kalau kata mahasiswa itu ospek lah, gitu, perkenalan gitu. Akhirnya udah nih perkenalan, ikutin tuh rutinitasnya dari hari pertama, kedua, ketiga. Nah, kita memang udah ditempatin dapat kamar, karena kan kita nggak mungkin datang pulang kalau di pondok itu. Memang ada yang sistem pulang pergi, cuman kalau saya ngambilnya yang mukim, tinggal di pesantren. Tinggal ya. Makanya dapat kamar sementara nih. Kebetulan waktu itu saya dapat kamar di lantai 2. Ya. Posisinya lantai 2 itu kan panjang begitu tuh. Nah, saya cuman dapat yang paling pojok dekat kamar mandi di Bun. Akhirnya satu kamar berapa orang? Satu kamar itu kurang lebih hampir 25-an lah. Oke. 25. Cuman paling sedikit paling 16-18 orang. Kebetulan penuh waktu itu kamarnya kan. Saya dapat, jadi kasurnya tingkat nih Bun. Saya dapat yang di atas, kasur atas, bukan yang di bawah. Pas saya tidur dapat ranjangnya di samping jendela, menghadap ke belakang pesantren. Walhasil ikut tuh rutinitasnya. Hari pertama, hari kedua sih aman-aman aja. Kan ospek itu mos itu kurang lebih 1 minggu. Itu di hari kelima atau hari ke-6 itu saya tidur nih, ceritanya malam. Begitu tidur, mungkin emang udah kecapean ya. Tidur, cuman mata ini gatel pengen nengok ke jendela gitu. Kayak narik ya. Iya. Kenapa ya? Kok pengen belok aja gitu. Akhirnya penasaran, saya tengok ke jendela. Cuman posisi masih sadar banget itu sih, belum ngantuk ayam, masih sadar banget. Saya nengok, nggak, saya mikir, tiba-tiba saya ngeliat dari lawan arah tuh ada orang jalan ke arah saya gitu. Cuman bukan di dalam pondok, di luar pondok. Di luar pondok. Nah, di luar pondok. Iya. Artinya di lingkungan warga lah gitu kan. Iya. Berbatasan gitu di tembok. Cuman saya mikir, ini orang kok jalannya kayak nggak orang jalan, Bun. Wah, saya merinding katanya nih. Jalannya kayak orang nggak jalan, kayak orang gitu. Saya pikirin ya. Itu saya ngeliat ini tuh bengong, nggak bisa ngucap gitu kan. Ada apa nih, bilang siapa ini? Sampai itu hilang, saya baru sadar. Ini saya tidur di lantai 2. Oh, baru ngeh tuh ya. Nah, orang apa itu tingginya selantai 2? Iya benar. Gitu ya. Udah dah.
mungkin halu apa-apa, saya husnuzon aja dah daripada saya ngapa-ngapa di pondok kan Iya, pikiran. baru masuk lagi. Iya, saya lulus SD saya mondok. Oh. Makanya kan kalau misalnya SMA mungkin udah punya mental apa Iya. kan baru lulus SD gitu. Iya, iya. Nah, udah saya nggak pikirin lagi. Akhirnya saya diterima di pondok itu. Cuman mungkin ya efeknya ke bawah. Efeknya ke bawah. Jadi udah selang kejadian itu berapa lama pindah saya kamar yang pastinya gitu. Oh. Kalau yang lantai 2 itu kan kamar sementara karena waktu ospek mos gitu. Iya. Karena saya dapet lantai paling atas, lantai 3. Ya, makin tinggi. Lantai 3 nih. Waduh, kebetulan emang di belakang pondok itu satu lingkungan warganya itu ada satu pohon kelapa tinggi, Bun. Oh. Nah, mungkin ini apa ya? Asal usulnya saya banyak ngalamin kejadian mistik di pondok itu sebabnya dari ini duluan kali ya. Jadi ada satu pohon kelapa tinggi. Katanya sih, kata orang dulu situ, ini pohon rumah jin. Oh, kata banyak orang yang bilang begitu. Iya, rumah jin. Karena apa? Banyak kejadian dari situ asalnya. Satu ketika beberapa lama kemudian tuh ada di lantai saya tuh lantai 3, atasnya lantai 4 nih, Bun. Tempat ngejemur pakaian. Oh ya. Nah, ceritanya nih, namanya anak pondok kan kreatif ya. Ada satu teman saya tuh orang pulau, pulau luar Jawa ya. Dia bikin layangan, Bun. Layangan dari buku tulis. Ya namanya iseng, anak-anak kan nggak mungkin beli keluar, nggak boleh. Bikin layangan bisa gitu. Tiap sore kita main layangan. Dilalah satu layangan, nyangkut ke pohon kelapa itu. Oh, alah. Nyangkut ke pohon kelapa itu. Lah kita mah nggak berpikir apa-apa ya. Udah dah, layangan nyangkut kita pulang, kita turun. Karena waktu itu pas mau menjelang maghrib. Mandi, siap-siap sholat. Abis isya, ini yang tadi main layangan nyangkut. Perutnya gede, Bu. Ya Allah. Cuman memang beda kamar sama saya. Dia kamar yang paling pinggir. Jadi satu lantai itu ada 4 kamar. 1, 2, 3, 4, tengahnya tangga buat naik atas tuh. Ini perutnya gede, Bu. Ya Allah, kasihan. Lah kita orang awam ya ngeliat begitu, ini mau diapain ini? Iya, masih kecil kan? Semua lagi ya. Akhirnya kita panggil ustadz kita, Ustadz, ini si Pulan perutnya gede, tiba-tiba dipegang sakit, diapain sakit. Keras tuh ya? Keras. Akhirnya Ustadz naik. Ustadznya langsung nanya begini. Tadi sore habis pada ngapain? Cerita lah anak-anak. Wah, habis bikin layangan saat Nah, layangan ini dia ini nyangkut di pohon kelapa. Oh, pohon kelapa belakang. Iya, Bang. Wah, udah ini mah. Ini mungkin anaknya penunggu pohon kelapa itu nggak terima diganggu. Iya. Ya dengan istilahnya ritualnya ustadz lah, ikhtiarnya ustadz, diobatin, alhamdulillah kempes depan kita tuh kempes, Bun. Oh. Bukan kempes ditusuk apa enggak, langsung kempes gitu ya. Aneh kan tuh ya. Aneh tadinya. Aneh lah, karena kan kita orang awam baru ngelihat yang kayak begitu nih. Kok bisa begini gitu. Nah, dari situ udah kita kapok nih. Namanya main-main di situ, apalagi sore gitu. Cuman yang saya salut, kamar yang saya nempatin itu di lantai 3 persis kayak kamar saya di lantai 2 dulu, Bang. Kenapa tuh? Samping kamar mandi. Oh. Cuman bedanya di kamar saya dulu itu, konon katanya nih dari senior saya, kamar saya itu dulu di tempat buat adu ilmu. Terus saya sempat kaget, ilmu apa nih? Jadi ada mungkin ya dari senior satu ruangan yang memang dikhususkan buat ya ngetes ilmu dalam lah, batinan lah ya, gitu ya. Karena kan emang dari dulu orang-orang kayak gitu kita nggak pungkirin pasti punya pegangan masing-masing. Apalagi kalau orang dari pendatang jauh-jauh. Nah, ya. Sampai yang bikin saya yakin itu lemari kita nih, kan kita kadang suka ngubah posisi kasur, posisi lemari. Ini di kamar saya, khusus yang lantai 3 yang saya tempatin itu, satu lemari ini sepanjang itu tuh nggak bisa kita pindah.
Nggak bisa. Karena kalau kita pindah itu pernah saya buka, saya dorong dikit itu temboknya bolong pun. Di belakang lemari. Iya, jadi kan kamar ini dempet-dempet. Nah, dua kamar ini lemari yang begini nih, dua-duanya nggak bakal bisa dibuka. Bisa dibuka, cuman kan kalau dibuka pasti ada bolong gede. Jadi artinya nih dua kamar, posisi lemari udah di situ aja. Saking gedenya, konon katanya sih karena efek orang adu ilmu di situ, pecah deh tuh temboknya. Tempat kamarnya Bang Surya tuh yang lantai 2. Di lantai 3. Lantai 3. Gitu. Makanya dari situ, oh berarti yang kayak begini-begini memang ada. Cuman saya belum berpikir sampai apa kejadian-kejadian yang mistiknya saya alamin itu sumbernya dari kejadian awal di lantai 2 yang saya lihat dulu. Cuman saya berpikir gini, mungkin iya karena kok saya nggak habis-habis ngalamin yang kayak begini pun selama di sana. Betul, sampai pernah saya ngalamin lemari saya dimasukin pocong tuh pernah. Coba saya kelas berapa waktu itu ya, kelas kalau nggak salah masih kelas 1 sanawiyah. Itu ngeliat pocong di dalam lemari bagaimana ekspresinya coba. Sementara lantai 3 kita mau lari bingung, lantai tinggi nih kalau pakai lift atau enggak eskalator nih, ini kan lari kita nurunin tangga, kalau nggak kepleset dengkul udah lemes bukan main. Saya benar-benar shock itu gimana gitu. Ceritanya kok ada pocong di dalam lemari? Jadi ada satu kejadian warga meninggal. Ini penuturan yang saya dapat dari orang-orang sekitar banyak ya pas kejadian itu ya. Ada satu warga meninggal, mungkin entah yang nguburin, entah pihak keluarganya kelupaan, lupa mungkin buka talinya. Buka tali pocongnya lupa. Nah, yang saya pahamin namanya pondok pesantren kan pasti ada pagar betisnya tuh buat ngejaga yang kayak begitu-begitu tuh. Katanya sih kenapa itu pocong bisa masuk, pagar betisnya ada satu yang bolong. Katanya, kalau saya kan emang nggak bisa ngeliat yang begituan. Mungkin jadi jangan-jangan yang efek pada ngadu ilmu itu. Mungkin bisa jadi. Nah iya juga tuh, saya baru kepikiran bisa jadi tuh gitu. Nah jadi kejadiannya itu malam Bun. Jadi kegiatan malam tuh selesai setelah pengajian kitab biasanya di masjid. Udah capek lah anak-anak kan. Naik lantai 3. Tambah capek lagi dong. Saya naik lantai 3. Emang niatnya begitu selesai naik kamar tuh saya mau langsung tidur. Nyampe kasur saya masih duduk-duduk santai, belum langsung buka lemari. Jadi lemarinya panjang gitu Bun, kayak lemari sekarang cuman kayu dia, ada sekat-sekatnya. Tiba-tiba saya mau naruh kitab nih, buka dong lemari saya. Begitu buka, saya baru buka begini nih, itu tiba-tiba wujudnya begini nih Bu, di dalam lemari saya begini nih, satu lemari pun begini. Terus saya begitu lihat, saya banting pintu Bu, merinding saya, banting pintu, saya lari, teriak pocong. Itu saya nggak sadar, tiba-tiba saya udah ada di lantai 1, teriak, lari, anak-anak ngumpul, itu sekamar ngumpul. Yang kesian kata teman saya, ada satu teman saya tuh, jadi ranjangnya kan kayak ada lubang sekatnya gitu tuh, kakinya lagi di situ tuh, lagi begini. Dia mau lari bingung karena kakinya nyangkut di lubang. Cuman saya nggak habis pikir, begitu saya banting pintu, saya nggak sadar itu di lantai 3 ya, saya lari aja sambil teriak pocong sampai lantai bawah, sampai lantai 1. Udah hilang rasa capeknya. Udah hilang, udah kagak inget dah kalau kita di lantai 3 gitu. Jadi pandang-pandangan dong sama pocong pas lagi buka. Ya mau gimana, orang udah begini dia. Bagus aja tuh pocong gak assalamualaikum coba ya kan. Itu nggak kayak Bang Surya. Cuma emang refleks saya banting. Warna apa? Karena shock saya ngeliat. Pocongnya warna apa? Putih. Oke. Gitu. Cuman mukanya ya udah nggak bisa diceritain udah. Itu jam kalau berapa? Bisa diceritain nggak mungkin saya banting lemari. Iya, jam berapa Bang? Itu habis ngaji. Habis ngaji kitab. Itu saya kan kalau ngaji terakhir malam itu habis isya ngaji. Mungkin jam 10, setengah 10 selesai, naik ke atas ya kurang lebih jam 11 lah.
Ih, belum masih terlalu sore, malam. masih sore. Saya bilang. Masih Astagfirullahaladzim. sore. Lah kenal kan gak kalau setan kan gak kenal waktu, Bun. Iya Tengah hari benar. bolong kalau dia mau Benar, dia nongol ya nongol nongol. aja, mau eksis aja ya. Astagfirullahaladzim. Yang saya bingung tuh ngapain dia di dalam lemari di Itu. situ. Nah, kejadian itu saya belum tahu sabab kenapa ada itu kan. Iya. Setelah itu baru Ada cerita. ada cerita dan kejadiannya bukan di saya doang. Oh, Jadi ini kayak di teror yang mau pocong Bun. Pertama saya ngalamin gitu, turun kan. Selesai, ustadznya datang. Kenapa ya? oh, Wah, saya cerita pun gugup sama guru saya. Kan, lemari saya ada pocong. Ah, bercanda, bener. Tapi pas kita rame-rame naik, nggak ada udah. udah hilang lah pasti. Hilang. Ya, Mungkin dia tahu, gua ketahuan nih, ngumpet tempat lain mungkin benar, dia. benar, pinter dia. Nah, Atau jangan-jangan dia ikut lari. karena shock ya, saya banting Dia itu. juga kaget kita kayak ikut lari. Hasil berapa hari kemudian kok nggak salah. Kejadian di lantai 2. Oh. Kalau saya di pojok dekat kamar mandi, ini yang pojok dekat tembok pinggir. Sama kejadian gitu, teriak juga katanya dia ngeliat pocong. Terus akhirnya ada satu ustadz mungkin di patroli dia, Bu. Iya. Cari akhirnya ketemunya di lantai 4. Masih poci. Masih poci ya, Oke. masih poci ini. Tempat jemuran berarti. Ini kata yang istilahnya ngalamin, ngelihatnya itu, ngelihat pocinya itu lagi duduk di pinggir apa namanya? Genteng. Jadi kan kalau rumah di atas itu kan biasanya ada yang genteng begitu tuh modelnya tuh, Bun. Ya kan? Dia duduk begitu. Sama tuh Ustadz ditenteng, Bun. Dari lantai 4 ke kuburan ditenteng begini, ditangkul. Walau alam bisawab itu ya, karena saya nggak ngeliat. Memang Ustadznya punya ilmu itu. Kemungkinan, kalau nggak mungkin bisa begitu. Iya, memang beliau juga ngejaga tempat itu. Nah, saya yang shocknya itu pas dengar cerita. Ditenteng ikut tuh. Direndeng, dirangkul gini. Kasihan tapi ya, berarti iya. Kalau pikir-pikir berarti benar, mungkin dia waktu meninggal memang belum dibuka. Kayaknya, makanya gitu ya. oh mungkin ini kali. Akhirnya direndeng, selesai tuh, nggak ada lagi kejadian-kejadian yang kayak gitu. Cuman kejadian saya nggak sampai situ doang. Oh gitu. Makanya ini kayaknya awal mulanya emang dari lantai 2 saya ngeliat itu. Wow. Jadinya runtun tuh saya ngalamin. Tapi itu udah lama belum pesantrennya memang? Saya pesantren ini. Berdiri. Berdirinya sih udah lama, Bun. Saya itu waktu mondok itu sanawiyahnya ya, angkatan ke-12. Oh, udah lama tuh. Berarti udah sekitar dari tahun 80-an. Ya kurang lebih. Dan konon katanya yang saya dapat info juga dulunya ini pesantren tempat makamin prajurit orang-orang Belanda dulu, Bun. Oh iya. Jadi kadang satu ruangan kelas ada yang dempet sama toilet. Itu di malam-malam tertentu suka kedengeran suara kuda lari atau bunyi derit kuda gitu. Kayak pasukan lah ya, iya, berjalan gitu. Makanya mungkin ya dulu almarhum Pak Kiai itu bilang santri jangan ada yang tidur di kelas sama jangan ada yang tidur di masjid. Oh, pesannya Pak Kiai. Karena mungkin satu udah pada dikasih kamar ngapain tidur di situ kan begitu, ya, Bun. Yang kedua mungkin menghindari hal-hal yang kayak gitu. Iya. Cuman saya ngalamin yang di masjid, Bun. Oh, di masjid juga ngalamin? Iya. Cuman bukan karena saya sengaja mau tidur di masjid. Balik lagi ketiduran lah ya. Ketiduran. Pas itu selesai ngaji. Selesai ngaji terakhir malam mungkin emang capek. Tiduran lah saya. Otomatis kan lampu masjid dimatiin dong. Iya. Ini masjidnya lantai 2, Bun. Oh, di lantai 2. Jadi di bawahnya itu ada perpustakaan, di atasnya masjid. Cuman naik ke atas tangganya itu emang tangganya nggak dikasih pintu, ngelos. Nah tiba-tiba saya ketiduran mungkin pada saat pengajian itu selesai pengajian saya tiduran, saya tidur di pojok. Padahal saya nyenggol mulu ya. Saya tidur di pojok, mau arah dekat tempat imam, cuman di atas kepala saya nih lemari yang isinya Al-Quran semua, Bu. Padahal gitu tuh isinya. Tuh kan jatuh semua. Terus? Tidur, begitu saya bangun, saya baru sadar. Saya bangunnya itu kesadar karena perasaan saya di masjid nih tidurnya. Akhirnya saya bangun mendusin. Yang saya aneh, lampu mati. Cuman
di sebelah saya kebetulan ada teman saya nih, kebetulan orang Bogor juga. Saya ingat saya orang Bogor. Saya bangunin nih, Bang. Tadinya madepnya ke ngebelakangin saya. Pas saya oyak-oyak bangun, dipindah posisi ngadep ke saya. Itu mukanya serem banget, Bun. Padahal saya yakin ini temen saya yang saya kenal gitu kan. Begitu pas dia nengok, tapi dia keadaan gak sadar, masih tidur gitu. Cuman saya ngeliat mukanya dia kok kayak orang beda mukanya. Yang saya ketemu di lemari nih. Begitu. Saya itu shock, pucet sampai saya itu orang saya tarik, Bun. Saya bangunin kagak bangun, saya seret, saya tarik. Bangun, ayo pindah di masjid nih. Saya yang centang merinding. Udah ngalamin deh. Tarik, seret, kan. Akhirnya saya bilang, ini orang mau bangun, enggak, yang penting saya selamatin saya dulu dah. Iya benar. Itu, Bun, saya turun tangga. Masjid kan di atas ya. Tangga banyak. Itu saya lompat, Bun. Kagak turun tangga, enggak gitu. Iya, udah. Iya, yang penting nyampe bawah, saya lari ke kamar. Kebetulan waktu itu saya udah pindah kamar di lantai 1. Alamak. Cuman asrama lama, Bun. Iya. Asrama lama, jadi ada yang lantai 3, lantai 2 yang saya tinggal itu asrama baru. Lantai 1 itu. Ini gedung lama nih. Iya. Cuman masih satu kawasan, cuma seberangan doang. Itu lari dari masjid saya sampai ke kamar, naik ke kasur saya, itu saya udah nggak rasain. Pagi kaki saya pada bengkak. Ya kesleo itu turun tangga. Saya lompat sejadi-jadinya, Pak. Sampai ke kamar nih, tidur di kasur, saya sikap selimut. Udah yang penting ketemunya pagi aja dulu dah. Begitu pagi baru saya ngerasain. Baru sakit tuh. Ini kan kaki begini nih, ini sini saya bengkak. Engkel saya ada tuh. Udah. Yalah pastilah namanya lompat lantai 2 gitu. Waduh. Berarti temannya kamu tinggalin itu ya? Ya tinggal, udah kagak tahu lagi. Cuman paginya saya tanya, begitu sekolah ketemu, dia nggak ngerasain apa-apa. Saya tarik aja dia nggak ngerasain. Nah terus dia sadar-sadar gimana si teman itu? Nggak tahu, dan pokoknya begitu saya tanya, lu gua seret, emang kagak berasa? Kagak, bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak salah dia sadarnya pas ada orang yang mau azan subuh. Baru sadar. Begitu ya, iya benar. Berarti omongan Pak Kiai benar tuh mesen kayak begitu, karena Pak Kiai tahu sejarahnya tempat itu ya. Kalau yang itu yang saya alamin masalah tidur di masjid. Tapi ada kejadian lagi masalah yang di kelas, Bung. Ada juga. Ada, cuman ini kalau nggak salah yang ngalamin bukan kawan saya, mungkin kawan saya, cuman dia dari santri putrinya. Santri putri. Jadi ada santri putri, mungkin cuman dia nggak tidur, kayaknya dia ngelindur. Apa namanya, tidur jalan gitu, Bun. Gitu. Tiba-tiba ini sih saya juga dapat kisah dari kawan-kawan deh gitu ya. Karena kejadiannya paginya ketemu itu anak geletak di depan pintu sekolah, di depan pintu kelas. Ya Allah. Jadi kan kelas kita emang di dalam pesantren juga, nggak keluar gitu. Jadi tuh anak mungkin ngelindur masuk kelas. Pakaiannya rapi, udah pakai seragam sekolah, padahal itu masih malam. Begitu buka pintu, yang dia rasain tuh dari meja guru, dari meja guru sampai bangku paling belakang, yang dia lihat banyak santri sama guru, cuman nggak ada mukanya, Bun, rata. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Di kelas tuh ada begitu, rep kali dia ya. Mungkin saya bilang, oh benar kali ya, ini dulunya banyak orang-orang dimakamin kayak orang Belanda penjajah, ini kejadiannya jadi pada ngalamin semua. Iyalah, namanya bekas makam gitu. Gitu. Orang-orang dulu ya. Jadi dia ditemuin itu pagi-pagi, dia tuh di depan lagi apa? Geletak. Iya, geletak pas di depan pintu. Jadi pintunya kan terbuka begini dua. Ada yang pintu buka dua, ada yang buka pintasan. Pakai seragam dia? Pakai. Innalillahi. Bukan pakai baju ini, bukan pakai seragam, jilbab. Ya kayak orang mau sekolah gitu. Jadi atau mungkin dilindurin kali pikirannya terus segala macam. Ya Allah alam, saya sih enggak sampai ke pemikiran itu karena belum paham yang gitu kan, Bun. Cuma ya kisah dari teman-teman begitu. Kalau masalah yang muka rata, saya ngalamin juga ketika di dapur. Ketemu juga Bang Surya. Makanya saya bilang, ini kok saya di pesantren lumayan sering, Bun, ketemu-temu begitu. Terus makanya bisa tuh disambungin
Asbabnya itu dari yang lantai 2 bisa Lantai 2 kali ya. iya bisa. Terus gimana Nah, ketemu? kalau yang di dapur itu, Hah? jadi tiap malam itu kadang anak-anak suka bikin Indomie di dapur. Nah kebetulan waktu itu saya kebangun malam. Iya. Nah kalau ke dapur ada tata caranya lagi Bun, dari guru-guru. Kalau ke dapur malam itu pakaian kita harus lengkap dari kepala sampai kaki. Jangan ada yang enggak lengkap. Jadi pakai peci lah semua, ya, semua komplit sampai ya. sendal, biar kata sendalnya belang-belang, yang penting pakai sendal. Karena kan di pondok itu sendal ada yang utuh, ada yang nggak utuh, Bun. Tangannya banyak. Jalanlah saya nih, punya mie satu nih, bawa ke dapur. Jalan, cuman emang saya lupa, saya nggak pakai sendal. Ya, peci pakai. Jalan saya ke dapur. Saya seduh. Lagi nungguin mie matang, kita nyeduh kan di dalam plastik Indomie. Lagi nungguin mie matang, perasaan saya tadi datang kagak ada orang di pojok, ya kan? Kok pas abis saya ngambil air ada orang di pojok. Gitu. Cewek cowok? Cowok. Jadi tegur apa kagak ya? Maksudnya kalau tegur kan lumayan nih, bisa ada temen makan bareng gitu kan. Nah kalau nggak ditegur kayaknya kalau dia kenal kita dibilang sombong kan? Iya benar. Apaan nih Bun, tidak tempat, tidak tepok. Kok saya panggil nggak nengok-nengok, saya tepok kagak mau ini. Nggak ada reaksi ya? Iya. 3 kali saya iniin, saya agak dorong dikit. Lah gua amat panggil kagak mau nengok, kayak gituin Bun. Ini sambil megang ini nih. Begitu dia nengok, kagak ada mukanya Bun, rata. Itu spontan ini jatuh, kayak lari nih ke arah kamar. Padahal larinya udah bener ke kamar, tapi balik lagi ke dapur. Lari nih, kok ke dapur lagi sih? Kok ke dapur lagi? Begitu perasaan dalam hati sih. Ini bener kan jalannya sih? Ngerasa gitu bener jalan. Sampai saya pingsan. Pas denger azan subuh saya bangun, saya lari ke kamar, nyampe kamar. Oh, seperti biasa menjelang azan subuh terus. Itu nyampe kamar, anak-anak lu dari mana? Jam segini baru pulang. Jadi, udah panjang ceritanya sebenarnya. Jadi aktivitas mereka tuh memang sebelum azan subuh. Ya, kayaknya berhentinya di situ tuh. Iya. Batasnya udah lu azan subuh pulang lagi. Gitu kali ya. Syukur-syukur Bang Surya kuat ya. Namanya masih kecil kan itu. SMP itu salawiyah. Masih kecil banget itu. SMP betul. Iya, masih istilahnya kalau anak-anak sekarang mah udah pada insecure, udah pada ngedrop semua mentalnya. Minta pulang. Iya. Sekarang kan anak dulu beda. Cuman kalau kejadian sekarang kayak begitu, yang mau dituntut setannya bagaimana nuntutnya? Katanya, saya duluan di sini. Zaman sekarang apa-apa lapor. Iya. Setan mana mau dilaporin? Nah itu dia. Kan kalau anak sekarang kan agak-agak grenyes lah sekarang. Ringkih juga. Ringkih mentalnya beda mana orang zaman kita dulu mah. Kalau bandel ya di rumah ya kenal lagi. Ya iya, habis malah didiemin, biarin biar jadi istilahnya. Iya, biar kebentuk mentalnya gitu kan. Sekarang emang udah beda banget. Tapi Kiai itu masih ada, Pak? Enggak. Udah. Tahun 95 Kiai meninggal. Oke. Jadi saya nggak ngalamin Kiai. Oh, udah keturunannya lah ya. Cuman kisah-kisah Kiai saya lumayan banyak dapat kabar dari senior. Oh gitu. Kan ada yang senior yang ngalamin Pak Kiai masih khidmat di situ. Jadi kadang suka sharing cerita. Sampai yang saya paling ingat banget itu sendal Kiai bisa belok. Dari lantai 1 ke lantai 2 bisa belok. Ini saya dapat kisah dari kakak kelas saya. Jadi waktunya sholat Johor, ada anak santri di lantai 2 gedung lama itu masih pada sibuk. Orang udah pada ke masjid, ada berapa santri yang masih di kamar, masih padahal rapi-rapi mau ke masjid. Cuman kepalang kiainya tahu ini sendal kiai disambit dari atas, tahu-tahu nyampe ke mukanya. Nah kan di dalam kamar itu dia. Iyalah. Sendal bisa tahu orangnya di mana. Kan masa bisa pas kayak begitu. Tuh. Kiainya berarti memang ya Allah alam. Ini kisah dari senior saya. Iya, gitu. Beliaunya juga ilmunya juga bagus juga gitu ya, namanya untuk mendidik ya. Oh gitu. Sekarang masih ada pesantren ya? Pesantren masih ada. Cuman ya begitulah. Mungkin zaman saya sama zaman sekarang sistem sama pendidikannya agak beda ya. Karena kalau zaman saya masih ngerasa
walaupun itu pesantren salaf modern, saya masih berasa salafnya banyak di situ. Oh gitu. Kalau sekarang kayaknya lebih ke modern dia. Iya udah modernisasi ngikutin ya. Karena anak-anak sekarang itu tadi. Itu dia bener. Kayaknya nggak bisa kalau dikasih rautan apa-apa udah nggak bisa. Iya. Kalau zaman saya pun bener-bener ditempeleng sama guru. Iyalah. Sama ustadz saya tuh ditempeleng. Ya, tapi orang tua juga terima aja namanya. Iya, terima. Gimana Karena tuh? memang ya konsekuensi. Mau Ya. dididik biar bener ya harus ada konsekuensi. Iya, udah sampai sekolah kan udah yang urusan guru-guru Iya. mendidik gitu kan. Ini cerita menarik loh. Jadi ya nggak nyangka gitu ya. Tapi memang bukan masalah pesantrennya, Iya, tapi betul. kan memang Disclaimer karena, gitu ya, iya, Bu. disclaimernya seperti itu, ada masa lalunya di situ, Ya. tanah dibangun di Betul, situ betul. gitu. Jadi yang hawa-hawa seperti itu ya dia merasa eksistensinya dan dia ngerasa saya duluan di sini. Betul, bisa itu. Kayak gitu. Tapi memang sih itu mah nggak perlu di mana-mana pasti ada Pasti kayak ada. begitu ya. Namanya ya makhluk-makhluk kayak gitu kan emang hobinya goda. Iya, ya di rumah kita sendiri juga ada kan, Bu. Iya, di Nggak mesti di mana-mana. pesantren. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang komen, kok di pesantren gitu? Loh di mana-mana, mau Iya. di pesantren, mau di mana tuh Iya. yang eksistensi itu ada gitu Iya. kan. Apalagi pernah ada sejarah tempat itu bagaimana tuh Iya. pasti energi, lebih Betul. ke energi. Energi. Jadi lebih ke energi gitu kan, walaupun kan pada jalanin agama ya memang iya gitu kan, tapi yang namanya energi itu kan justru itu jadi ujian buat kita Betul. yang ada di situ. Kuat nggak nih mental kamu nih, udah lagi ngambil ilmu agama, kuat nggak nih mental kamu nih? Itu sebenarnya maksudnya Betul, itu betul. gitu Nah, loh. ya. Jadi keyakinan kepada Allah gimana nih? Ya, betul. Gitu. Sama sekali lagi Bu, disclaimer, nggak semua nggak harus di pesantren yang ada begitu. Iya, di mana-mana itu mas, semua kayak gitu, di mana-mana, mau di tempat-tempat ibadah mana juga ada gitu. Justru itu ujian buat kita. Ya gitu. gimana santrinya aja nyikapinnya ya benar. Benar. Kepercayaan kamu, keyakinan kamu kepada Allah justrunya Ya. gitu. Mungkin kalau saya pada saat itu nggak kuat, pasti saya minta pulang, minta pindah, ya kan. Cuman saya ngerasa satu yang hargain jeripaya orang tua. Iya, benar. Yang kedua, nah emang ini kayaknya ujian kita di sini. Iya. Kita kalau mau nyari sesuatu yang enak, kalau nggak ada ujiannya malah nggak enak. Iya, betul. Ya, Apalagi ilmu nih, urusan ilmu. Iya. Wah, kalau urusan ilmu mah Iya berat. ilmu agama pasti wajib ada ujian. Iya, larinya kan ke hati, ke ya, istilah gitu. Oke, nanti teman-teman kalau misalnya ada yang pengalaman sama, silakan komen di bawah. Terus kalau ada yang kepengen Bang Surya tampil lagi di podcast saya juga komen, karena Bang Surya ternyata banyak banyak Bu, gitu. sampai pernah ada beberapa. Ini udah mau maghrib. Nanti kita close dulu. Kalau teman-teman memang ingin Bang Surya tampil lagi, silakan di komen. Boleh. Untuk cerita yang hari ini, bila ada hal yang baik silakan disimpan, jika tidak baik hembuskan keluar gitu ya. Oke, saya dan Bang Surya pamit, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.